Jadi di dunia ini yang mendapat julukan Al-Masih ada dua. Satu Nabi Isa, kalih Dajjal. Dan munculnya sama-sama di akhir zaman. Nah, dan Dajjal pun akan dibunuh oleh Nabi Isa. Ketika nanti Imam Mahdi terpepet di Masjidil Aqsa, langsung Allah turunkan Nabi Isa yang akan memburu Dajjal. Dajjal mayung jagatetan tuh pernah jagatetan. Eten maki Al-Masih itu diambil dari kata Masihun, itu semua tempat dilewati. Apa jenenge niku? Jadi kabeh panggonan iku dilewati kecuali Mekah Madinah. Mongsone mek 40 dina. Dajjal niku tapi ngerusak sak jagat. Sak jagat napa? Gak sak Indonesia raya lho nggih. Sak jagat raya. Jadi sak dunya niki diacak-acak, Masya Allah, sampai Kanjeng Nabi niku pesen-pesen ten gene kan sahabat lan sedaya umati ojo sampai ketemu Dajjal, sampai disangoni donga supaya gak ketemu Dajjal. Napa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnati masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma ya muqallibal qulub, atau Allahumma ya musabbital qulub sabbit qalbi ala dinik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Majelis Taklim Tarbiyatun Nasyiin ingkang dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dumateng ngarsanipun Allah kelawan ungkapan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari firman-firman-Nya. Salawat kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan uluk salam datang Kanjeng Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan meneruskan kajian kita surat Al-Maidah ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Ya ahlal kitab, ahli kitab. Siapa kalau disebut di dalam Al-Quran sebutan ahli kitab sinten? Yahudi dan Nasrani. Jadi Nasrani itu sakbani kalian Yahudi, sama-sama Bani Israel. Dan Bani Israel itu adalah umat yang beragama.
dan mendapatkan kitab suci. Seperti kita, mereka terlebih dahulu mendapatkan kitab suci, yaitu kitab suci Taurat dan Injil. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa. Jadi kalau ada sebutan ahlul kitab berarti Yahudi dan Nasrani. Qad ja'akum, qad sungguh, ja'akum telah datang, kum kepada kalian. Siapa yang datang? Rasuluna, utusan kami, utusanku. Kanggone Gusti Allah, utusanku sudah datang kepada kalian, utusanku sudah sampai kepada kalian. Jadi niki khitabnya kepada ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani di zaman Kanjeng Nabi. Difirmankan oleh Allah, utusanku sudah datang dan sampai kepada kalian, hai ahli kitab. Rasuluna, Rasul niku utusan. Nah, ten mriki sinten? Kami ten sinten? Gusti Allah. Jadi Rasuluna niku adalah sesuatu yang mulia. Pokoknya sesuatu yang disandarkan pada yang mulia ikut jadi mulia. Rasulullah, tanpa Allah, Rasul utusan saja tidak mulia. Karena berhubung disandarkan ke Allah, Rasulullah, maka jadi mulia. Baitullah, baitun itu rumah, tidak disandarkan ke Allah, tidak mulia. Tapi ketika disandarkan Baitullah, rumahnya Allah, menjadi mulia. Demikian halnya dengan kita. Abdun, hamba. Tapi kalau disandarkan ke Allah, Abdullah, hambanya Allah, maka akan menjadi mulia. Tapi pantaskah kita disebut dengan Abdullah? Nah, itu permasalahannya. Muga-muga di akhir hayat kita pantas disebut dengan Abdullah. Dengi hamba Gusti Allah iku wong sing taat nang Gusti Allah. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Yubayyinu, yang menjelaskan. Jadi utusanku menjelaskan lakum kepada kalian, wahai Bani Israel. Katsiran, banyak sekali yang dijelaskan. Mimma, dari segala sesuatu, kuntum yang kalian, tuhfuna, merahasiakannya. Merahasiakan, selain merahasiakan bahasa yang sepadan nopo, menyembunyikannya, menutup-nutupinya, minal kitab, dari kitab Taurat dan Injil. Ambek Gusti Allah diparingi penjelasan tiang ahli kitab Yahudi dan Nasrani bahwa sekarang sudah sampai kepada kalian utusanku yang menjelaskan kepada kalian bahwa banyak sekali ayat-ayat yang kalian sembunyikan, ayat-ayat dari Injil dan Taurat yang kalian tutup-tutupi. Ayat niki turun asbabun nuzule niku, ada orang Yahudi sowan dan Kanjeng Nabi bertanya tentang hukum rajam. Napa hukum rajam niku? Rajam niku hukuman bagi pezina. Wis dibojo, sing lanang duwe bojo, sing wedok duwe bojo. Dadak ternyata perzina, selingkuh lah. Lha padha ndek bojone, zinane zina muhson iku jenenge. Nek wis padha ndek bojone zina, maka itu zina muhson. Maka
Hukuman di syariat apa? Dilempar batu, digalikan tanah, dipendem ketok nondasi tok, sawati watu sak mene-mene. Ora watu sing gede, sampai mene-mene. Sampai mati. Top. Jadi sampai mati. Itu pernah terjadi seorang wanita watul dengan Rasulullah. Rasulullah menghindar, paling gak zina, paling gak sampai zina paling. Ngono. Paling rangkul-rangkulan tok jadi ngono. Mboten Rasulullah kula pengin taubat. Akhirnya ngaku-ngakunya. Ya wis, ya. Dirajam. Akhirnya dirajam. Setelah dirajam di salatnya mbek Rasulullah. Sahabat takon Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau salati pezina itu, bukankah dia sudah taubat? Sudah hapus dosanya itu." Nek wis disolati Rasulullah kira-kira masuk surga mboten? Masuk swarga. Ngoten. Ana wong Yahudi mara nang Rasulullah curhat takon tentang hukum rajam. Akhirnya Kanjeng Nabi tanya, siapa di antara kalian orang Yahudi yang paling alim, yang paling pinter? Oh ada Rasulullah, panggil. Akhirnya ditanya, hukum rajam itu sudah ada di kitab kalian pada Rasulullah. Itu kan nopal itu. Buta huruf, nggak bisa baca Rasulullah. Tetapi Rasulullah bisa menerangkan, nang kitab kalian itu ada kitab rajam sama dengan di kitabku. Nah, bukan begitu, weh. Siapa? Kalau nggak salah namanya Suraya atau siapa itu, langsung ngejer, nggih Rasulullah. Iya Rasulullah, ya Nabi. Ya Muhammad, betul. Terus kenapa nggak kau tampakkan? Karena umat kami itu saking banyaknya yang zina, sehingga saking banyaknya yang mati dirajam. Akhirnya oleh para ulama kami itu disembunyikan, diganti, dipecut ping 100 terus digundul. Dirajam itu diganti oleh mereka. Nah, ngonten. Akhirnya mereka tahu, oh begitu. Yo kisinan sih, ternyata ada di kitab mereka. Jadi sebab turunnya ayat ini. Wa ya'fu an katsir, dan Rasulullah membiarkan banyak sekali hal yang mereka tutup-tutupi, gak dibuka kabeh mbek Rasulullah aibnya. Jadi karena mereka tanya tentang hukum rajam, di kitab kalian tuh ada ngono lho. Ini ngono. Terus sampai Rasulullah tadi wa ya'fu an katsir niku maksudnya Rasulullah membiarkan banyak hal yang ditutupi mereka gak dibuka oleh Rasulullah. Seandainya dibuka kabeh wisin wirang mereka. Karena ayat-ayat sing gak cocok ambek karepe ati mereka kaya hukum rajam dihapus atau ditutup-tutupi, dihilangkan. Nah, ngoten. Alhamdulillah Al-Qur'an iki dijaga. Itu wis janjine Gusti Allah. Mulai pertama diwahyukan kepada Nabi sampai akhir zaman niki tetap terjaga. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian, minallah, dari sisi Allah. Lah wis dari sisi Allah, saking ngarsane Gusti Allah itu berarti sangat berharga dan tidak ada tandingannya. Apa yang datang? Nurun, cahaya. Yang dimaksud cahaya di sini siapa? Ulama berbeda pendapat, akan tetapi paling banyak ulama berpendapat adalah yang dimaksud nur di sini adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat yang di atas tadi menjelaskan tentang bahwa telah datang atau telah sampai utusan Allah. Dari sini menjelaskan bahwasannya telah datang dan telah sampai kepada kalian dari sisi Allah nurun, sebuah
cahaya. Maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa Rasulullah kok disebut dengan nur? Cahaya. Karena fungsi cahaya niku napa? Menerangi, tidak hanya menerangi, menampakkan yang tidak tampak. Sing gak ketok dadi ketok. Ngoten. Yang gak jelas jadi jelas. Kita tahu dengan satu sama lain dengan gini itu karena ada cahaya. Cahaya dipateni ya ora ketok. Senang karepku sapa kan gitu. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menampakkan yang tidak tampak, menjelaskan yang tidak jelas. Jadi asalnya orang itu jahiliyah, nggak ngerti Tuhan, nggak ngerti pangeran, akhirnya ngerti pangeran. Bagaimana cara menyembah gak ngerti, jadi ngerti, dan seterusnya. Wa kitabum mubin, dan telah sampai kepada kalian dari sisi Allah kitabum mubin, sebuah kitab suci yaitu Al-Quran mubin, yang menerangkan, yang menjelaskan atau yang menerangi. Jadi Al-Quran itu disifati dengan bahasa mubin, yang menerangkan. Tentu saja Al-Quran akan menjadi penerang bagi mereka yang mempelajarinya. Sing gelem ngaji, sing gak mempelajari ya tidak terterangkan. Bagaimana napa jenenge bisa diterangi oleh Al-Quran? Wong maca ora tahu, apa mana sampai angan-angan maknani. Nah, gitu. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita istiqomah maca Quran sak mempelajari maknani. Amin Allahumma. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Yahdi bihillah, yahdi, memberikan petunjuk bihi dengan sebab kitab Al-Quran, Allahu Allah, man terhadap orang ittaba yang mengikuti ridwanahu, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa? Pada orang yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mengikuti keridhaan Gusti Allah niku napa? Pertama, iman mlebu nang agama Islam. Lek wis Islam mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, termasuk inggih menika mempelajari ilmu Allah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis niki dipelajari. Subulas salam, jalan menuju keselamatan. Lek wis oleh pitutuh saking Gusti Allah, maka akan ditunjukkan jalan keselamatan di dunia dan jalan keselamatan ke akhirat. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka niki sinten? Orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah. Dikeluarkan dari mana? Minadh-dhulumat, dari dulumat niku peteng. Peteng bahasa Indonesia napa? Kegelapan ilan nur, menuju cahaya terang benderang. Biidnihi, dengan izin Allah. Jadi pertama, dengan Al-Quran Allah memberikan hidayah kepada orang yang mengikuti keridhaannya. Terus oleh Allah orang itu dikeluarkan dari kegelapan, diletakkan kepada terang benderang, tempat yang terang benderang. Biidnihi, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahdihim, dan Allah memberikan hidayah kepada mereka ila suratim mustaqim, kepada siratim mustaqim, jalan yang lurus.
tidak seperti jalannya orang-orang yang tersesat, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yaitu dan jalannya orang-orang yang dimurkai, tidak seperti jalan hidupnya orang Nasrani dan Yahudi. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Laqad kafara, sungguh benar-benar telah kafir. Siapa? Alladzina, orang-orang yang qalu, mereka mengatakan innallaha huwal masih ibnu maryam. Sesungguhnya benar-benar telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih bin Maryam. Al-Masih niku adalah lakop, napa lakop niku julukan daripada Nabi Isa. Kenapa kok disebut Al-Masih? Ada banyak hal, di antaranya Al-Masih itu diambil dari kata masaha. Masaha itu napa? Ngusap. Salah satu mukjizat daripada Nabi Isa adalah sing diusap wong loro diusap dadi waras, wong wuta diusap dadi. Bahkan saya orang meninggal dunia, wong mati niku lho, diusap dadi urip. Al-Masih. Jadi di dunia ini yang mendapat julukan Al-Masih ada dua. Satu Nabi Isa, kali Dajjal. Dan munculnya sama-sama di akhir zaman. Dan Dajjal pun akan dibunuh oleh Nabi Isa. Ketika nanti Imam Mahdi terpepet di Masjidil Aqsa, langsung Allah turunkan Nabi Isa yang akan memburu Dajjal. Dajjal mayung jagatetan tuh pernah jagatetan. Al-Masih itu diambil dari kata Masihun, itu semua tempat dilewati. Apa jenenge niku? Jadi kabeh panggonan iku dilewati kecuali Mekah Madinah. Mongsone mek 40 dina. Dajjal niku tapi ngerusak sak jagat. Sak jagat napa? Gak sak Indonesia raya lho nggih. Sak jagat raya. Jadi sak dunya niki diacak-acak, Masya Allah, sampai Kanjeng Nabi niku pesen-pesen ten gene kan sahabat-sahabat lan sedaya umati ojo sampai ketemu Dajjal, sampai disangoni donga supaya gak ketemu Dajjal. Napa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnati masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma ya muqallibal qulub, atau Allahumma ya musabbital qulub sabbit qalbi ala dinik. Jadi masih dajjal kedudukannya fitnah terbesar ketiga. Pertama neraka, fitnah min adabinar. Nomor loro kubur, siksa kubur. Nomor telu fitnah dajjal. Jadi luar biasa. Wong kepethuk dajjal akeh gak selamat. Makanya Kanjeng Nabi disangoni wong sing rutin maca iki dajjal muncul, dajjal ketok. Kabeh wong mukmin bakal weruh lek iku dajjal. Kenapa? Sebab nang kene tulis saya kaf fa ro. Jadi kafaro, kafir. Ngoten. Menungso dajjal niku. Menungso. Nggih. Jadi macam-macam, ono sing wis sudah lahir, sudah dari dulu. Al-Masih. Jadi Al-Masih itu adalah julukan atau lakop daripada Nabi Isa. Al-Masih ibnu Maryam. Ibnu Maryam. Biasae ibnu niku nang bapak. Ahmad bin Muhammad. Ngoten nggih. Sapa tadi bin niku nang bapake. Nah niki bin Maryam. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena memang diciptakan tanpa bapak. Oleh karena itulah orang-orang Nasrani mereka, kenapa kamu jadikan
Isa itu sesembahan. Kenapa kamu menyembah Isa? Kamu jadikan Tuhan. Karena dia itu adalah diciptakan tanpa bapak, berarti bapaknya adalah Allah. Berarti dia Tuhan, anak Allah. Ngono jadi ini. Langsung oleh Al-Quran, oleh Rasulullah, kalau kalian menganggap Nabi Isa itu Tuhan dikarenakan diciptakan tanpa bapak, kenapa Nabi Adam kok enggak kamu sembah juga? Itu kan lebih dahsyat daripada Nabi Isa. Dia tercipta tanpa bapak dan tanpa ibu. Ngono ceritane. Jadi ini sanggahan, bantahan bagi keyakinan orang-orang Nasrani. Dan dinyatakan di Al-Quran, sungguh benar-benar telah kafir orang yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih bin Maryam itu adalah Allah. Kafir. Qul faman yamliku minallahi syai'a in arada an yuhlikal masih ibn Maryam wa ummahu wa man fil ardi jami'a. Qul, katakan wahai Nabi. Kanjeng Nabi diulangi sampai Allah. Ngomong wahai Nabi Muhammad. Faman yamliku minallahi syai'a. Maka siapakah yang mampu menghalang-halangi sedikit saja jika arada ayyulikal masih ibn Maryam, jika Allah ingin membinasakan Isa Al-Masih dan ibunya dan semua orang yang ada di muka bumi ini. Siapa yang bisa menghalang-halangi? Kira-kira ada yang menghalang-halangi enggak? Enggak bisa. Berarti Nabi Isa pun tidak terselamatkan ketika Allah ingin membinasakan. Berarti wis binasa, apakah dia Tuhan? Ya bukan. Jadi ngoten. Jadi Kanjeng Nabi diulangi kalian Allah untuk membantah argumennya orang Nasrani yang menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan. Katakan wahai Nabi Muhammad, siapa yang bisa menghalang-halang kehendak Allah sedikit saja? Gusti Allah wis pingin mateni Isa, Gusti Allah pingin Nabi Maryam, Gusti Allah pingin mateni menungso sak jagat raya iki. Siapa yang bisa menghalangi? Enggak ada. Termasuk Nabi Isa bisa menghalang-halangi? Enggak bisa. Berarti Nabi Isa bukan Tuhan. Kan ngoten nggih logikane. Nah, mereka enggak bisa bantah. Dalam Nabi Isa belum mati. Enggak, memang enggak mati. Dalam hadis Nabi Isa, maka ayatnya juga di ayat kalau enggak salah Al-Baqarah disebutkan kan diangkat kan. Nabi Isa diangkat. Dan diserupakan, ada pendapat satu adalah Hawari itu pengikutnya Nabi Isa. Ada lagi yang orang yang memata-matai Nabi Isa dari kalangan Bani Israel. Ngoten. Sehingga mereka bingung. Mari mateni Nabi Isa disalib, bingung. Kancaku ndi yo? Lek enang jero omah sing awak dhewe pateni iku Isa. Terus koncone Fendi. Ngono. Lek sing patene di koncone awak dhewe terus Isa nanti. Bingung. Mereka tidak punya keyakinan. Sebab Gusti Allah wajah disurupano, tapi awake mboten. Sing disurupano wajah tok. Awake mboten. Lah ya wajah Isa ya, tapi awake koncone awak dhewe iku guwendut. Lah iki kok awake keker ngono. Masa ngono ae, bingung. Kebingungan mereka. Enggak tahu jawabannya. Ngoten. Tudi-putih nih wau. Wa man fil ardi jami'a. Maka siapakah yang mampu menghalang-halangi kehendak Allah jika Allah Subhanahu wa taala sudah ingin membinasakan Isa Al-Masih, ibunya Maryam, bahkan manusia di jagat raya ini? Siapa yang bisa menghalangi? Enggak ada. Kalau enggak ada berarti Isa pun bukanlah Tuhan, karena tidak bisa menghalang-halangi kehendak Allah. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma
Walillahi dan milik Allah mulkus samawati kerajaan langit wal ardi dan bumi wa ma bainahuma dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi kabeh nang langit kabeh nang bumi iku nggene Gusti Allah kudu manut nang Gusti Allah lek gak manut nang Gusti Allah moko yo akibate loro dhewe termasuk kula kali panjenengan lek gak manut nang Gusti Allah maka diserahkan kepada dunia. Lek kita manut nang gene Allah maka kita termasuk ada dalam fi domanillah di jaminan atau tanggung jawabnya Allah Subhanahu wa taala. Lek kita wis ora manut maka Allah pun angkat tangan dan kita diserahkan ke dunia. Lek wis diserahkan ke dunia ya wis sifatnya dunia itu adalah tidak pernah merasa cukup. Itu sifatnya dunia. Gak pernah puas. Nah, ngoten. Mangane wong lek wis wani ninggal salat 5 waktu. Wani ninggal salat 5 waktu. Sebab jarak antara seseorang dengan kekafiran itu adalah ketika seorang itu sudah berani meninggal sholat 5 waktu dengan sengaja sekalipun 1 waktu lewe sengaja eling durung sholat duhur misalnya terus apa misalnya sing elingno mas gurung sholat sampean durung lha kok gak sholat sik aras-arasan nah aras-arasan lek wis ngono alasane maka tidak ada jarak lagi antara dia dengan kekafiran. Kalau sudah itu terjadi ternyata gak duhuran sadar nggak sholat terus sadar lek di maka Allah pun menyerahkan dia kepada dunia. Wis nyodonyo urus semua iki. Aku gak ngurus iki. Jadi abadahullahu rahmatah. Orang itu dijauhkan dari rahmat Allah. Lek wis atut wa rahmat Gusti Allah, didadekno wong iku gak eling Gusti Allah. Wong iku didadekno tambato. Lek wong iku ternyata gak beramal soleh, maka hidayah pun tidak akan menghampirinya. Nah, makane ono wa'ad bi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ono ayat ngono. Ketika kalian bermaksiat maka cepat segeralah iringi dengan amal soleh. Untuk apa? Menebus dosa kemaksiatan kita. Jadi ayat ini ngonten ojo sampai berlama-lama. Apa maneh dosane kok sampai ninggal salat moko diserahno nang ngene donya. Lha serahno donya loro kabeh. Ngonten. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma kabeh nang langit kabeh nang donya niku gadane Gusti Allah ya kudu manut nang Gusti Allah yakhluqu ma yasha Gusti Allah nyiptakno ma yasha sesuai dengan kehendak Allah sakarepe Gusti Allah yakhluqu ma yasha Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Jadi ya wis aja ngersula. Diciptakno dadi wong sing orang ganteng misalnya. Ya aja ngersula lah ya aku gak pengin lahir teko ibuku bapakku iki. Penginku iku lahir teko Pak Jokowi, Bu Jokowi. Aja ngono. Nggih, jangan begitu. Dadi kita niki kehendake Gusti Allah. Didadekno wong Jawa misale irunge pesek-pesek ya gak apa-apa ngono lho. Didadekno wis pokoke manut ae nang Gusti Allah kuwi enak-enak ngoten. Nek gak manut tambah loro kabeh mangke. Wallahu ala kulli syai'in qadir dan Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa mampu yang tidak masuk akal bagi Allah itu mampu. Gampang. Jadi jenengan kula nggih duwe hajat, duwe napa mawon kok rasane ra mungkin.
Lek ndelok Gusti Allah, gak ono ceritane sing gak mungkin. Lek kula kali panjenengan pokoke netepi syarate. Netepi syarate. Ud'uni astajib lakum. Iku perintah kula. Donga aku, donga astajib lakum maka aku kabulkan. Nah, ngoten. Maka aku kabulkan. Wis, DP nang Gusti Allah. Berarti wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumaddu sama'uhu tanazaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati faya Rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habbi bihi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa asyati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa alin wa ashabi kirami a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati rabbana taqabbal minna rabbana bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.